Dalam Akademi Militer di Fort Benning di Atlanta, negara bagian Georgia di Amerika, yang merupakan salah satu akademi militer terbaik di dunia, ada sebuah pelajaran menarik tentang bagaimana mengendalikan, mengambil alih, dan menaklukkan sebuah negara dengan soft power. Ada baiknya ke depan Indonesia melakukan hal yang sama jika memang Indonesia akan menjadikan diri Indonesia sebagai bagian dari pemain global dan menjadi bagian dari pengendali global. Yang pertama dan wajib kita miliki adalah sesuatu yang mendominasi. Misalnya kita ke Korea Selatan. Seoul punya strategi nasional, yaitu membangun heavy industry mulai dari perkapalan, permesinan, sampai teknologi, kebutuhan sehari-hari, peralatan rumah tangga, komputer, gadget, handphone, hingga chips, serta kecantikan. Dunia beauty care. Yang dimaksud mendominasi adalah siapa saja warga Korea Selatan yang akan membangun manufaktur, industri, produsen. Semua hal tersebut dipermudah, bahkan tidak perlu izin BPOM, izin industri, selama dibuatnya di wilayah kawasan industri. Bahkan pendanaan diberikan modal murah, cepat, atau easy money. Tujuannya adalah secepat-cepatnya untuk mendominasi dan mengekspor produk tersebut ke seluruh dunia. Di mana dalam kurang dari 20 tahun, merek dagang Korea Selatan dan produksi Korea Selatan mendunia. Itulah yang disebut mendominasi. Jadi negara global player selalu punya hal yang didominasi. Rusia dengan mengendalikan 50% gas ke Eropa misalnya. Arab Saudi yang menyuplai 30% minyak dunia misalnya. Tiongkok yang menjadikan diri mereka pabrik atau manufakturnya dunia. Juga menguasai jalur distribusi perkapalan karena 60% kapal nelayan dunia dimiliki Tiongkok, dan pelabuhan maritim dunia 60% dikelola dan dimiliki Tiongkok. Jadi distribusi, pergudangan, transportasi barang melewati laut dikuasai Tiongkok. Lalu Amerika menguasai yang paling powerful, yaitu currency dolar, telekomunikasi dan IT teknologi, juga Hollywood dan militer. Jadi Indonesia harus juga membangun sesuatu yang Indonesia dominasi. Misalnya kita ini produsen sawit dan CPO terbesar di dunia, juga nikel, namun kalah dagang karena bukan penentu harga komoditas tersebut. Harusnya selain membangun hilirisasi juga membangun bursa komoditi sawit, CPO, dan nikel misalnya. Bursa dunia untuk hal ini belum ada yang pegang. Indonesia lah harus membangun dan kendalikan. Juga mineral lainnya seperti mineral tanah jarang. Kita harus bangun bursa mineral tanah jarang, bursa precious metal, dan juga bursa ikan. Misalnya, ini diperlukan menteri dan profesional baru yang akan mengendalikan dan mengerjakan semua hal ini. Sudah 7 presiden belum bisa membangun untuk mendominasi kekuatan nasional. Malah aset SDA, sumber daya alam, sudah mulai terkikis. Tetap tidak menjadikan senjata untuk pendominasi harga dan barang atau beberapa komoditas mineral dan sumber daya lainnya. Kita harus segerakan, dan untuk ilustrasi bagaimana 5 step untuk mengambil negara lain adalah sebagai berikut. Pertama, kirim perusahaan swasta ke sebuah negara. Katakan kita mau ngambil Timor Timur sekarang. Maka kirim swasta dan beri kemudahan dana untuk membangun Timor Timur. Untuk membangun pabrik minuman, pabrik makanan, mie, apapun untuk kebutuhan pangan sehari-hari, mulai dikuasai hulunya, pabriknya, dan distribusinya. Lalu juga membangun semacam Indomaretnya di mana-mana di sana. Lalu mengelola sumber lainnya seperti masuk ke mineral yang ada di Timor Timur. Mulai gali sumber daya alam untuk Timor Timur, untuk kita keduk. Lalu BUMN Indonesia membangun jalanan, pelabuhan, bandar udara, apa saja yang modalnya besar, yang sesungguhnya tidak terlalu diperlukan oleh Timor Timur, karena memang tujuannya supaya Timor Timur tidak bisa membayar nantinya. Ini step pertama, namanya investasi dan bisnis. Step kedua, ini mulai masuk ke dalam dan penting sekali, yaitu mulai menyuap pejabat, menyuap penguasa daerah, memelihara pejabat di pusat dengan harta yang besar, kemudian beli aparat keamanan, posisi puncaknya juga dengan limpahan materi. Lalu kendalikan negara dengan menggunakan aparat-aparat keamanan dengan membawa militer kembali ke barak, sampai mengubah undang-undang dengan memiliki banyak anggota parlemen yang sudah dibayar, juga ketuanya dan organisasi partainya kalau perlu. Mulai membangun aliansi dengan konglomerat asli Timor Timur, kerjasama bisnis yang memudahkan mereka menjadi sangat kaya. Kemudian mengendalikan media serta juga membangun buzzer untuk mencitrakan kesuksesan membangun Timor Timur dan mencitrakan Indonesia adalah kakak tertua yang sangat baik, brotherhood sekali untuk membantu kemajuan Timor Timur. Step kedua adalah mengkondisikan domestik. Mengkondisikan untuk apa? Untuk step ketiga. Dan bagaimana sahabat? Perlukah pelajaran ini dilanjutkan untuk step ketiga hingga kelima? Ditunggu komennya. Peace.